Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Godeberta Tessa Aprilia, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, FEB, Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1709622020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Self-Regulated Learning Strategies dan Efikasi Diri terhadap Literasi AI Siswa. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Marsofiati, SPD MPD, dan juga Ibu Ervina Maulida, SPD MBA. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan alur presentasi hari ini. Presentasi ini akan mencakup 8 bagian utama, dimulai dari latar belakang dan rumusan masalah, kemudian kajian pustaka dan hipotesis, metode penelitian, profil responden dan deskripsi data, hasil uji instrumen, evaluasi inner model dan uji hipotesis, pembahasan temuan dan diakhiri dengan kesimpulan serta implikasi penelitian. Mengapa penelitian ini penting? Kita semua tahu bahwa kecerdasan buatan atau AI saat ini bukan lagi teknologi masa depan. Ia sudah hadir di kehidupan sehari-hari kita. World Economic Forum pada tahun 2025 mencatat bahwa 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan oleh otomatisasi. Di sisi lain, data RAND tahun 2025 menunjukkan bahwa 54% siswa sudah menggunakan AI untuk keperluan sekolah. Namun yang mengkhawatirkan, apakah mereka benar-benar melek terhadap AI yang mereka gunakan? Fakta dari riset saya di SMK Negeri 8 Jakarta menunjukkan gambaran yang cukup memprihatinkan. Hanya sekitar 50% siswa yang mengetahui aplikasi berbasis AI. Artinya setengah dari mereka menggunakan AI tanpa benar-benar memahaminya. Dari sisi kemandirian belajar atau yang disebut self-regulated learning strategies, sebanyak 66,7% siswa mengaku tidak menganalisis tugas terlebih dahulu sebelum menggunakan AI. Ini menunjukkan rendahnya kemampuan regulasi diri dalam belajar. Dan dari sisi efikasi diri, data BPS 2024 mencatat angka pengangguran lulusan SMK tertinggi mencapai 9,01%. Sementara Kemendikbud mencatat kemandirian belajar di SMK hanya 20,59%. Dan hanya 35% lulusan SMK yang merasa percaya diri dalam teknologi digital. Nah, celah yang saya temukan penelitian tentang literasi AI di konteks SMK sangat terbatas. Mayoritas berfokus pada mahasiswa perguruan tinggi. Nah, kondisi inilah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian empiris, yaitu faktor internal apa yang membentuk literasi AI siswa SMK. Penelitian ini berlandaskan pada sosial kognitif teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Inti dari teori ini adalah konsep triadic reciprocal determinism, bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi timbal balik yang dinamis antara 3 faktor: faktor personal, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 2 dari 3 faktor tersebut, yaitu faktor personal yang direpresentasikan oleh efikasi diri atau self-efficacy, dan faktor perilaku yang direpresentasikan oleh self-regulated learning strategies. Sementara itu, faktor lingkungan tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa responden berasal dari sekolah dan jurusan yang sama, sehingga diasumsikan memiliki karakteristik lingkungan belajar yang relatif serupa. Lalu variabel dependen, yaitu literasi AI, didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan bersikap etis terhadap teknologi AI, mengacu pada Wang et al. Tahun 2025 dan et al. Tahun 2021. Indikatornya mencakup 4 dimensi: awareness atau kesadaran terhadap keberadaan dan fungsi AI, penggunaan AI dalam pembelajaran, evaluasi terhadap output AI, dan etika dalam pemanfaatan AI. Lalu variabel independen pertama, yaitu SRLS, didefinisikan sebagai proses proaktif mengatur kegiatan belajar yang mencakup penetapan tujuan, kontrol sumber belajar, evaluasi, dan penyesuaian strategi, mengacu pada Gambo dan Shakir tahun 2021. Indikatornya meliputi keterlibatan kognitif, pengetahuan metakognitif, pengelolaan sumber belajar, dan keyakinan motivasi. Lalu variabel independen kedua, yaitu efikasi diri, didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan teknologi AI. Indikatornya meliputi keyakinan pada kemampuan teknis AI, keyakinan dalam mengatasi tantangan
penggunaan AI, dan keyakinan dalam mencapai tujuan belajar berbasis AI. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis penelitian. H1, self-regulated learning strategies berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa. H2, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa. Dan H3, self-regulated learning strategies dan efikasi diri secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa. Sekarang saya akan menjelaskan desain dan prosedur metodologis penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis partial least squares, structural equation modeling atau disingkat PLSM. Metode ini dipilih karena kemampuannya menguji model struktural yang kompleks dengan ukuran sampel yang relatif kecil, sehingga sedang tanpa mengharuskan distribusi data yang normal. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 8 Jakarta, jurusan Manajemen Perkantoran, pada rentang waktu Februari hingga April 2026. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 dan 12 Manajemen Perkantoran SMK Negeri 8 Jakarta. Saya menggunakan teknik total sampling, artinya seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga total responden berjumlah 143 siswa. Sebelum pengambilan data utama, saya melakukan pretest terlebih dahulu kepada 30 siswa kelas 10 untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 hingga 6. Penggunaan skala 6 ini tanpa titik tengah bertujuan untuk mendorong responden memberikan jawaban yang lebih definitif, lalu menghindari kecenderungan memilih nilai tengah atau netral. Rincian instrumen untuk variabel literasi AI, saya mengadaptasi 12 item dari Wong et al. Tahun 2025 dengan 11 item dinyatakan valid. Untuk SRLS, saya mengadaptasi 18 item dari Gambo tahun 2021 dengan seluruh item valid, dan untuk efikasi diri saya menggunakan 5 item dari Farmanesh et al. Tahun 2025 dan seluruhnya valid. Pengumpulan data dilakukan secara online melalui Google Forms. Lalu data dianalisis menggunakan Smart PLS versi 4.0. Untuk uji outer model, kriteria yang digunakan adalah outer loading lebih besar dari 0,6 dan avail lebih besar dari 0,50. Untuk validitas serta Cronbach alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,70 untuk reliabilitas. Lalu untuk uji inner model, saya menggunakan R-square, Q-square, F-square, HTMT, dan bootstrapping 5000 subsample. Hipotesis juga diterima jika p-value lebih kecil dari 0,05 dan koefisien alur positif. Total responden utama dalam penelitian ini berjumlah 143 siswa dari 4 kelas, yaitu 11 MP1, 11 MP2, 12 MP1, dan 12 MP2. Dari segi demografi, sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 116 siswa atau 81,1%, dan sisanya 27 siswa atau 18,9% adalah laki-laki. Ini cukup representatif mengingat kompetensi keahlian MP atau manajemen perkantoran memang didominasi oleh siswa perempuan. Secara deskriptif, seluruh variabel menunjukkan nilai rata-rata yang cukup tinggi. Sekitar 4,9 dari skala maksimal 6, SRLS memiliki mean 4,82, efikasi diri 4,83, dan literasi AI 4,94. Ini mengindikasikan kecenderungan responden yang positif terhadap ketiga variabel tersebut. Sebelum dilakukan analisis struktural, saya terlebih dahulu melakukan uji outer model untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Lalu pada tahap pretest dengan 30 siswa dari 35 butir awal terhadap 3 butir yang gugur, yaitu X110, X111, dan Y1, karena memiliki outer loading di bawah 0,60, sehingga tersisa 32 butir yang digunakan pada main test. Dari sisi validitas konvergen, seluruh variabel memiliki outer loading dalam rentang yang memadai. SRLS dengan 16 item memiliki rentang 0,08 sehingga 0,864 dengan AV 0,631. Efikasi diri dengan 5 item memiliki rentang 0,815 hingga 0,883 dengan AV 0,726.
Literasi AI dengan 11 item memiliki rentang 0,703 hingga 0,843 dengan AV 0,631. Seluruhnya memenuhi syarat outer loading lebih besar dari 0,60 dan AV lebih besar dari 0,50. Lalu dari sisi reliabilitas, nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability, seluruh variabel berada di atas 0,90, jauh melampaui batas minimum 0,70. Ini menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Untuk diskriminan validity, seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,85, yang berarti tidak ada masalah. Multikolinearitas antar konstruk. Kesimpulannya, seluruh 32 butir instrumen yang itu dinyatakan valid dan reliable, sehingga layak digunakan dalam pengujian struktural. Setelah outer model dinyatakan valid dan reliable, saya melanjutkan ke evaluasi inner model, yaitu menilai kualitas model struktural secara keseluruhan. Lalu indikator pertama adalah R-square atau koefisien determinasi. Model menghasilkan nilai R-square sebesar 0,457. Ini berarti SRLS dan efikasi diri secara bersama-sama mampu menjelaskan 45,7% variansi dalam literasi AI siswa. Sisanya 54,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai R-square 0,457 masuk dalam kategori moderat menurut kriteria Hare et al. Lalu indikator kedua adalah Q-square atau predictive relevance yang dihasilkan melalui prosedur blindfolding. Nilai Q-square sebesar 0,437 lebih besar dari 0, mengonfirmasikan bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai terhadap literasi AI. Lalu indikator ketiga adalah VIF atau Variance Inflation Factor untuk mendeteksi multikolinearitas. Nilai VIF untuk SRLS adalah 1,67 dan untuk efikasi diri juga 1,67. Keduanya jauh di bawah batas maksimum 3,3, menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas antar prediktor dalam model. Lalu indikator keempat adalah effect size atau F-square. SRLS memiliki F-square sebesar 0,395 yang masuk kategori biasa. Artinya SRLS memberikan kontribusi substansial dan dominan terhadap literasi AI. Sementara efikasi diri memiliki F-square sebesar 0,227 yang masuk kategori sedang, tetap memberikan kontribusi yang bermakna. Dari keempat indikator ini, saya dapat menyimpulkan bahwa semua kriteria evaluasi inner model terpenuhi. Lalu model siap dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Sekarang kita masuk ke hasil uji hipotesis atau inti dari penelitian ini. Pengujian dilakukan menggunakan metode bootstrapping dengan 5.000 subsampel di Smart PLS 4.0. Suatu hipotesis diterima jika p-value lebih kecil dari 0,5 dan koefisien jalur bernilai positif. Hasil untuk H1, pengaruh SRLS terhadap literasi AI, koefisien jalur atau beta sebesar 0,481, t-statistik 7,333 dan p-value 0,000, jauh di bawah batas 0,05. Ini berarti H1 diterima. Self-regulated learning strategies berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa. Dengan koefisien 0,481, SRLS merupakan prediktor paling dominan dalam model ini. Lalu hasil untuk H2, pengaruh efikasi diri terhadap literasi AI, koefisien jalur beta sebesar 0,364, lalu t-statistik 6,532, dan p-value 0,000. H2 diterima, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa. Nah, meski koefisiennya lebih kecil dari SRLS, nilai t-statistik yang tinggi mengonfirmasi bahwa pengaruhnya sangat signifikan secara statistik. Lalu hasil untuk H3, pengaruh simultan SRLS dan efikasi diri terhadap literasi AI, koefisien determinasi R-square sebesar 0,457 yang berarti kedua variabel secara bersama-sama menjelaskan 45,7% variansi literasi AI, sehingga H3 diterima. Dengan demikian, ketiga hipotesis penelitian ini seluruhnya terdukung secara statistik. Lalu SRLS adalah prediktor dominan, efikasi diri adalah prediktor signifikan, dan keduanya secara bersama-sama menjelaskan hampir separuh variansi literasi AI siswa.
Temuan penelitian ini tidak berdiri sendiri, maka dimaknai dalam konteks teori dan bukti empiris yang ada. Pembahasan H1 yang pertama, pengaruh SRLS terhadap literasi AI. SRLS terbukti menjadi prediktor paling dominan dengan beta sebesar 0,481 dan F-square 0,395. Masuk kategori besar. Lalu, temuan ini sejalan dengan sosial kognitif teori Bandura yang menempatkan SRLS sebagai faktor perilaku kunci dalam proses belajar. Lalu secara lebih spesifik, Raffi et al. Tahun 2025 menegaskan bahwa SRLS di era digital mencakup 3 elemen inti: penetapan tujuan yang jelas, self-monitoring selama proses belajar, dan evaluasi mandiri terhadap hasil. Ketika siswa menerapkan ketiga elemen ini saat menggunakan AI, bukan sekedar menerima output mentah-mentah, mereka akan membangun pemahaman konseptual yang lebih dalam. Lalu Chikdem dan Onchu tahun 2024 menemukan bahwa siswa yang belum terbiasa mengatur strategi belajarnya mengalami kesulitan memanfaatkan teknologi digital secara reflektif. Ini juga menjelaskan mengapa penggunaan AI yang terencana dan metakognitif secara langsung meningkatkan literasi AI, bukan sekadar frekuensi penggunaan. Lalu pembahasan H2 yang kedua, pengaruh efikasi diri terhadap literasi AI. Efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan dengan beta sebesar 0,364 dan F-square sebesar 0,227. Kategorinya sedang. Nah, meski angkanya lebih kecil dari SRLS, ini bukan berarti efikasi diri kurang penting. Sebagian pengaruhnya kemungkinan tersalurkan secara tidak langsung melalui SRLS. Jadi siswa yang percaya diri cenderung lebih aktif menerapkan strategi belajar mandiri. Lalu Bekirovic et al. Tahun 2025 menemukan bahwa siswa dengan efikasi diri rendah secara konsisten menghindari eksplorasi fitur AI yang kompleks, sehingga perkembangan literasi AI mereka lebih lambat dan terbatas. Lalu juga Kong et al. Tahun 2025 menunjukkan bahwa efikasi diri berperan sebagai mediator antara komitmen motivasional dan literasi AI. Dan juga Farmanesh et al. Tahun 2025 yang juga menjadi sumber instrumen efikasi diri dalam penelitian saya, mengonfirmasi bahwa efikasi diri menjembatani engagement belajar dengan kemampuan literasi AI. Intinya, siswa yang yakin pada kemampuannya akan lebih berani mencoba, lebih tahan terhadap kegagalan, dan akhirnya membangun literasi AI yang lebih kuat. Pembahasan selanjutnya yaitu H3, pengaruh simultan SRLS dan efikasi diri terhadap literasi AI. SRLS dan efikasi diri secara bersama-sama menjelaskan 45,7% variansi literasi AI. Kategori moderat. Lalu yang menarik, pencapaian ini diraih hanya dengan 2 prediktor psikologis internal. G et al. Tahun 2025 dalam studinya menggunakan 4 prediktor namun menghasilkan angka yang sebanding. Ini menunjukkan bahwa SRLS dan efikasi diri adalah 2 faktor yang sangat efisien dalam menjelaskan literasi AI. Temuan ini juga mengkonfirmasi mekanisme triadic reciprocal determinism Bandura dalam konteks literasi AI. Efikasi diri sebagai faktor personal mendorong penerapan SRLS yang lebih konsisten sebagai faktor perilaku, dan keberhasilan menerapkan SRLS pada gilirannya memperkuat efikasi diri. Keduanya secara simultan meningkatkan literasi AI sebagai behavioral outcome yang terukur. Lalu kontribusi teoritis penelitian ini mencakup 3 hal. Pertama, memperkuat relevansi sosial kognitif teori Bandura dalam konteks literasi AI di era modern, menunjukkan bahwa teori yang dikembangkan oleh Bandura jauh sebelum era AI ini tetap relevan dan aplikatif. Lalu kedua, penelitian ini memberikan nuansa baru dalam hierarki SCT. SRLS sebagai faktor perilaku terbukti lebih dominan dari efikasi diri sebagai faktor personal. Jadi temuan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Yang ketiga, model PLSM yang digunakan dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian lain yang ingin mengkaji literasi AI di konteks SMK. Lalu kontribusi praktis penelitian ini juga signifikan. Temuan ini mengisi celah penelitian yang selama ini kosong. Kajian literasi AI di SMK sangat terbatas, sementara mayoritas studi terdahulu fokusnya hanya pada mahasiswa perguruan tinggi. Jadi selain itu juga berbeda dengan faktor demografi atau akses teknologi yang sulit diintervensi, SRLS dan efikasi diri adalah faktor yang dapat secara aktif dikembangkan melalui program pembelajaran di sekolah.
Dari seluruh rangkaian analisis yang telah saya paparkan, dapat ditarik 3 kesimpulan utama. Kesimpulan pertama, SRLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa dengan effect size yang besar dan merupakan prediktor paling dominan dalam model. Ini menunjukkan bahwa kemampuan merencanakan, lalu memantau, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis AI adalah faktor kritis dalam membentuk literasi AI. Kesimpulan kedua, efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI siswa dengan effect size yang tergolong sedang namun tetap substansial. Keyakinan diri siswa terbukti mendorong keberanian dalam mengeksplorasi teknologi AI, menghadapi kesulitan, dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Kesimpulan ketiga, SRLS dan efikasi diri secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi AI dengan R-square sebesar 0,457, menjelaskan hampir setengah variansi literasi AI siswa. Ini adalah bukti empiris bahwa kedua faktor psikologis internal ini adalah determinan kunci literasi AI di konteks SMK. Nah, implikasi bagi siswa yaitu terapkan strategi kognitif saat menggunakan AI. Jangan menerima output mentah-mentah, tetapkan tujuan spesifik sebelum memulai sesi belajar dengan AI. Lalu bangun efikasi diri secara bertahap mulai dari aplikasi AI yang memiliki fitur yang familiar dan lebih kompleks, dan juga implikasi bagi pendidik, integrasikan scaffolding SRLS ke dalam desain pembelajaran berbasis AI. Lalu juga merancang aktivitas yang memberikan pengalaman keberhasilan bertahap guna memperkuat efikasi diri siswa, dan juga memberikan feedback konstruktif pada proses penggunaan AI, bukan hanya pada hasil akhirnya. Selanjutnya, implikasi bagi institusi sekolah. Kembangkan kebijakan literasi AI yang terpadu dan terstruktur dalam kurikulum SMK, mendorong program pelatihan guru terkait literasi AI dan strategi pembelajaran mandiri. Demikianlah presentasi hasil skripsi saya mengenai pengaruh self-regulated learning strategies dan efikasi diri terhadap literasi AI siswa. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak.